Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Lismayanti di podcast kesayangan kita Bir Betok Makseluan bicara pajak sampai ngeletot. Tok. Halo kawan pajak, alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast kesayangan kita Bir Betok bicara pajak sampai ngelotok. Hari ini kita ditemani oleh salah satu penyuluh dari KPP Madya Jakarta Selatan 1 dengan Mas Iki. Ya Mas Iki. Ya, kawan pajak semua. Iya. Baik Mas Iki, kita akan melanjutkan ya Mas Iki ya pembicaraan kita di podcast sebelumnya mengenai Cortex ya. Saat itu kita bahas apa aja Mas Iki ya? Probisnya ya. Jadi kemarin di part 1 gitu ya, kita membahas mengenai Cortex itu dari sisi proses bisnisnya. Jadi proses bisnis apa nih kira-kira yang akan mempengaruhi atau bersentuhan dengan wajib pajak, ya kan? Nah, tentunya untuk di sekarang kita akan membahas mungkin lebih detail lagi karena banyak yang penasaran loh Mas. Iya, gitu. banyak yang penasaran. Jadi kita akan berusaha untuk menjelaskan walaupun di waktu yang singkat ya. Iya. Mudah-mudahan kawan pajak semua dapat menangkap dan menambah ilmu lagi nih mengenai Cortex. Betul, karena kan rencananya Cortex akan segera berjalan ya Mas. Iya, betul. Iya, dari tahun 2025. Iya, Kemungkinan mudah-mudahan doakan 2025. saja. Betul. 2025. Jadi saat ini kita akan membahas probis apa Mas Iki yang akan kita dalami Mas Iki? Iya, jadi kalau misalnya kita sekarang kita mulai itu kalau misalnya wajib pajak nantinya ya akan seperti apa sih mengenai Cortex ini gitu ya. Soalnya kan ada juga yang saya udah nih di DJP online gitu ya. Atau saya misalnya belum punya NPWP gitu. Atau saya sudah punya NPWP tapi belum mengaktifasi DJP online. Ini seperti apa ya. Nah, nantinya untuk yang sudah ada DJP online, maka dia tinggal melakukan reset password. Berarti ini dalam proses pendaftaran ya? Iya, jadi dia tinggal melakukan reset password. Jadi bayangkan ada beberapa web atau aplikasi yang sekarang itu nanti akan menjadi satu web saja. Satu web saja. Nah, nanti username kan ada username sama password ya. Jadi username password itu nanti tinggal reset aja. Berarti nantinya akan ada satu aplikasi yang akan menggabungkan semuanya ya, aplikasi. Betul. Dan kita harus login baru nih. Betul. Nah, kalau yang punya tadi Mas Iki bilang punya DJP online cuma tinggal reset doang. Iya, jadi untuk kawan pajak itu tinggal melakukan reset. Nah, nanti password itu akan masuk ke dalam email yang terdaftar di DJP online. Oke. Nah, nanti terdaftar di DJP online. Itu untuk yang sudah ada DJP online-nya. Berarti itu reset password maksudnya berarti ya. Sedangkan yang belum memiliki NPWP itu dapat menggunakan fitur namanya new registration. Oke, New berarti registration. kalau yang belum pernah login ke DJP online, nggak punya NPWP maksudnya, berarti dia adalah login pertama kali kan, new registration. Oke, jadi nanti kawan pajak kita akan punya satu aplikasi yang berbeda dari DJP online ya. Penyempurnaan mungkin ya dari DJP online. Dimasukkan seluruh aplikasi atau web yang selama ini terpisah-pisah itu akan dimasukkan dalam satu aplikasi berbasiskan web. Namanya Cortex gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti nanti gini, saya nih misalnya saya sebagai perusahaan, saya sudah punya DJP online, saya udah masuk nih buat account gitu kan, saya langsung reset password lah ya berarti ya pada saat saya mau masuk ke aplikasi yang baru. Masuk, reset password, saya buat password baru, saya masuk. Plek. Nah, nanti di sana itu account-nya account perusahaan, berarti ada apa namanya? Ada satu orang yang akan memegang role itu ya, apa namanya, BPIC berarti ya? Baik, berarti ini dalam artian ini udah berhasil masuk. Udah berhasil masuk nih misalnya gitu. Jadi nanti kawan pajak ini lumayan berbeda mengenai akses siapa yang bisa masuk. Jadi kalau selama ini kawan pajak semua masuk berhak mempunyai Paspres ya, mempunyai sertifikat digital. Nah, ketika kita sudah memiliki itu semua, maka seluruh orang gitu ya yang memiliki Paspres ataupun password itu dapat melakukan aktivitas perpajakan. Nah, sedangkan di Cortex ini nanti setiap orang itu harus memiliki digital certificate. Jadi mereka tanda tangan ada digital certificate-nya. Gitu. Nanti dikeluarkan dari pajak dan beberapa juga dikeluarkan dari Peruri, dari BRIN gitu ya. Kita bisa
Nah, kalau misalnya mereka baru masuk, mereka tidak bisa serta-merta langsung dapat itu. Iya, jadi yang pertama, wajib pajak yang sudah masuk dan memiliki DJP online, dia akan mendapatkan namanya PIC default. Ya, jadi PIC default itu yang terdaftar di DJP online. Berarti orang yang mengelola itu gitu maksudnya ya. Iya. Pengurus ya. Pengurus utama lah berarti pengurus ya. Utama. Nanti pengurus utama itu dialah yang menunjuk misalnya pegawai ini memiliki hak aksesnya apa gitu. Oh, berarti mirip kayak 21 ya? Iya, betul. Jadi emang hampir semua aktivitas perpajakan di dalam akun Cortex itu dilakukan atas dasar penunjukan itu. Oh, berarti misalnya saya masuk ke akun utama nih ya, akun utama perusahaan, berarti saya adalah PIC gitu ya. Saya yang membawahi, yang menghandle semua gitu ya, sebagai direktur utama. Saya nunjuk nih, Mas Iki, Kak Mas Iki ngerjain ini gitu ya Mas ya? Iya, seperti itu. Jadi, semuanya, berarti bisa banyak ya yang ditunjuk? Bisa banyak. Jadi kawan pajak yang pertama itu ada namanya PIC default. PIC default itu akan menunjuk hak akses bagi pegawai misalnya atau pengurus direksi yang lain. Dan kalau misalnya memiliki kuasa atau memiliki konsultan pajak, maka itu juga harus ditunjuk oleh PIC default. Pakai surat penunjukan nggak kayak dulu tuh Mas, kalau kita tuh ya mau ada kuasa dari konsultan, kita buat surat penunjukan, kirim ke KPP gitu, pakai gitu. Baik. Jadi kalau misalnya kawan pajak ingin menunjuk kuasa atau menunjuk konsultan, maka kawan pajak itu ada juga menunya menunjuk kuasa atau konsultan itu. Akan tetapi konsultan tersebut harus memiliki sertifikat konsultan yang masih berlaku. Berarti semua ini by system ya? Iya, sudah by system. Jadi tidak surat-surat menyurat lagi. Iya, betul. Luar biasa nih ya Mas. Jadi di Cortex itu memang meminimalisir administrasi. Ya, diharapkan biaya kepatuhan wajib pajak itu juga turun dengan adanya Cortex ini, Mbak Lisma. Oh, berarti ini baru banget ya. Jadi kita itu benar-benar paperless ya Mas? Iya, bisa dibilang paperless. Bisa di tracking dan kita mendapatkan notifikasi apabila sudah mendapatkan jawaban. Oh, ada icon notifikasi juga. Ada notifikasi. Aduh, keren banget nih kalau gitu ya. Dokumennya. Jadi ya bisa dibilang terima dokumen, dapat notifikasi, kita bales pakai dokumen juga di situ. Dan nanti kita bisa tracking. Ini ada. Gitu. Berarti kita bisa tahu dokumennya apa. Kita bisa download di situ. Iya, betul. Dan responnya di situ lagi. Iya. Jadi luar biasa banget ya kawan pajak ya. Kira-kira seperti itu untuk mengenai hak akses. Nah, juga banyak yang bertanya begini. Kalau misalnya kita masuk ke akun badan, berarti orang-orang yang ditunjuk itu dapat melakukan aktivitas perpajakan di dalam akun Cortex. Nah, itu tidak begitu. Jadi kalau misalnya perusahaan dari PIC itu sudah menunjuk siapa yang memiliki hak akses, maka mereka menjalankan kewajiban perpajakan itu dari akunnya dia. Dari akun yang ditunjuk, orang yang ditunjuk gitu ya. Jadi dia harus masuk ke akun Cortex-nya pribadi dia. Nah, nanti ada menu namanya kita mengimpersonating. Maksudnya adalah menu kita role sebagai orang pribadi atau role sebagai pegawainya hak orang yang ditunjuk gitu loh. Kita bisa memilih. Dan itu kita bisa menerima beberapa hak akses. Misalnya ada 2 perusahaan, 3 perusahaan, kita bisa. Jadi memang tidak ada lagi yang namanya orang yang mengerjakan bukti potong itu tidak jelas siapa yang mengerjakan. Jelas. Jadi nggak satu account yang badan dimasukin rame-rame gitu ya. Nggak gitu ya berarti itu, ya. Berarti nanti dibagi-bagi nih, masing-masing orang punya account sendiri yang mengerjakan sesuai dengan role-nya ya. Iya, enak banget kayak gitu ya. Jadi nggak saling bertabrakan juga yang lain gitu kan, dan saling ini kira-kira inputanku gimana, dilihat nggak Maya gitu kan ya. Jadi bisa melihat nih misalnya pegawai yang ini ditunjuk untuk mengerjakan bukti potong PP pasal 21. Nah, pegawai ini untuk PP pasal 23. Dan yang menandatangani laporan SPT-nya itu juga bisa orang yang berbeda. Gitu. Jadi ini sesuai dengan hak akses atau kuasa yang diberikan oleh PIC-nya. Tapi PIC dia berarti berwenang penuh ya Mas? Iya, berwenang penuh. Memang ini ada salah satu perbedaannya seperti itu. Nah, yang berubah juga mungkin ada di
Profile ya, profile kan itu bersifat kita nyebutnya 360 derajat. Artinya kita bisa melihat di profil itu lebih lengkap daripada di DJP online. Nah, kalau di DJP online mungkin ada, tapi terbatas. Nah, kalau yang sekarang profilnya bisa lebih lengkap. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi ngecek, nelfon gitu ke kantor pajak gitu. Ini apa? Saya KLU-nya, saya PKP atau bukan, PKP kapan, saya ada tagihan atau enggak. Nanti bisa kelihatan di profil. Langsung lihat sendiri ada kok di akun kamu gitu ya. Dan kalau mau ada perubahan data, tinggal melakukan perubahan data di menu itu. Tentunya akan ada approval dari pihak kita. Nah, ada lagi nih Mas, ada nggak sih menu-menu yang baru gitu ya, yang berbeda dengan DJP online biasanya gitu? Jadi kalau di menu-menu yang baru ada juga namanya tax ledger ya. Tax ledger. Tax ledger. Jadi kalau tax ledger itu kalau sekarang kan wajib pajak tidak mengetahui buku besarnya yang bersifat fiskal itu bagaimana kalau di sisi pajak. Nah, nanti akan kita kasih tahu di situ dalam bentuk debit dan kredit. Oh, seperti buku besar pada umumnya ya? Iya, seperti buku besar pada umumnya. Jadi misalnya kawan pajak ini pengen tahu nih untuk yang saya kewajibannya yang outstanding apa aja sih, yang belum diselesaikan apa aja, atau yang sudah diselesaikan apa saja. Jadi kalau misalnya dia sudah balance apa yang sudah menjadi kewajiban dan apa yang sudah diselesaikan, ya maka itu akan menjadi nol. Gitu. Kalau ada selisih, nah artinya mungkin saja dia ada kelebihan atau mungkin saja dia ada yang kekurangan. Berarti wajib pajak bisa ngecek nih di tax ledgernya ya. Oh, saya kira-kira masih ada kewajiban apa enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Udah balance apa belum nih? Udah nol apa belum nih? Gitu ya. Oke. Terus terkait pelaporan SPT-nya gimana nih Mas Iki? Ada perubahan nggak gitu? Pelaporan SPT tentunya berubah ya. Pasti berubah ya. Iya betul. Semua aplikasi, semua web digabungkan menjadi satu ya. Tapi kalau kita kan di sini waktunya terbatas untuk membahas itu. Jadi ini ya poin-poin utamanya aja ya. Poin utamanya. Jadi untuk yang pertama PPN misalnya. PPN itu nanti akan ada dashboard. Jadi direksi atau pengurus itu bisa melihat tuh ini kewajiban PPN-nya seperti apa, sudah dilaporkan atau belum, ada pembayaran yang masih harus dibayar apa enggak, kelihatan dari sisi dashboard. Berarti PPN semua juga ada di situ, nggak lagi terpisah-pisah dari apa e-faktur desktop, web nggak terpisah gitu lagi. Jadi semua langsung di situ. Langsung di situ. Ya, nanti untuk yang faktur misalnya itu tidak perlu lagi untuk meminta nomor faktur. Berarti nggak ada Innova ya kalau otomatis ya? Sudah otomatis. Nanti kalau udah nomor faktur, nah nanti kalau misalnya sudah membuat faktur dan submit, maka otomatis lawan transaksi akan mendapatkan faktur tersebut. Gitu. Nah, nanti tinggal wajib pajak itu melakukan kredit atau tidak dikreditkan. Oke, ini luar biasa ya. Berarti nanti udah nggak ada sertel, udah nggak minta nomor seri, jadi lebih mudah ya. Betul. Dan langsung datanya masuk plung gitu ya? Iya betul. Ya, tanpa ada pre-populated lagi berarti. Iya, wajib pajak juga bisa melakukan impor data faktur, misalnya sudah dibuat di Excel gitu ya. Nah, akan melakukan impor melalui namanya XML. Beda lagi nih. Beda kawan pajaknya. Sama dengan CSV, tapi ini lebih fleksibel dan lebih tidak rentan untuk mengalami kerusakan. Nah, ini kan PPN. Gimana kalau unifikasi sama 21? Baik, kalau misalnya untuk unifikasi itu jadi wajib pajak itu melakukan pembuatan bukti potong sebenarnya sama DJP online. Sebenarnya sama DJP online. Cuma mungkin bedanya apa ya? Kalau misalnya bedanya karena ada hak akses yang beda-beda, jadi nanti nggak ada lagi namanya kalau Bupat 21 user perekam, beda web gitu nggak ada. Berarti nggak lagi user perekam ya, karena sudah punya role masing-masing gitu ya. Iya, udah punya role masing-masing, jadi bisa lebih bersifat private dan rahasia juga untuk mengerjakan bukti potongnya. Nah, nanti yang mengerjakan bukti potong siapa, yang menandatangani laporan juga siapa, jadi bisa dijaga kerahasiaannya. Tapi tidak bisa lagi memakai NPWP 000. Jadi harus memakai NPWP 16 digit. Atau ya, kalau saat ini 15 digit masih bisa. Serta untuk NPWP cabang memakai NIPKU. Berarti nanti kan udah nggak ada NPWP cabang ya? Adanya NIPKU ya? NIPKU nanti. Berarti kewajiban PPN-nya nanti gimana? Di pusat?
Iya, nanti akan dipusatkan. Tapi sekali lagi untuk disclaimer ya, ini kan masih dalam tahap pengembangan. Betul. Jadi mungkin saja masih bisa berubah ke depannya. Gitu ya. Iya. Tapi nanti rencananya berarti cabang menggunakan NITKU dan itu dilaporkan sama pusat ya. Berarti nanti ada perekaman NITKU-nya juga, Mas? Ada nanti. Ada. Oh, oke. Baik. Kalau gitu ini kita udah bahas masalah unifikasi 21. Ada nggak yang berubah sedikit dari badan, SPT badan, orang pribadi gitu tahunan, Mas? Baik. Kalau misalnya untuk orang pribadi dulu ya. Kalau orang pribadi kan biasanya ada 1770, 1770S dan SS. Nah, ada juga pelaporan download dulu formnya. Nah, nanti udah nggak ada lagi tuh kita download form gitu. Udah nggak ada lagi 1770. Semuanya akan menjadi satu. Input di situ. Iya, di inputnya ya. semuanya di web. Baik Semua di yang web. pengusaha ataupun yang karyawan itu sama. Itu di inputnya di web. Dan mirip-mirip. Jadi menjawab beberapa pertanyaan sehingga nanti dia perlu atau tidak gitu loh next. Kalau dia menjawab tidak, ya berarti dia tidak perlu mengisi itu. Di profiling dulu ya di profiling dulu gitu. Jadi dia hanya melihat atau mengerjakan yang memang dia ada datanya itu. Kalau nggak ada, ya nggak perlu. Nggak perlu. Ini makin menarik nih ya. Iya. Ini baru SPT aja nih, Mas. Nah, kalau misalnya saya nih ada surat SP2DK lah atau apa namanya STP lah. Itu kan tadi Masnya bilang bisa langsung di situ di-download, dijawab. Itu benar tuh kayak gitu? Iya, betul. Jadi itu layanan perpajakan ya. Kalau layanan perpajakan, nanti wajib pajak ada misalnya alamat saya ganti. Nah, gitu. Nah, nanti untuk layanan perpajakan kita sifatnya vice versa. Maksudnya dari KPP akan mengirim. Jadi ini nanti ada notifikasinya, ada surat dari pajak. Ada masuk nih surat nih gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa membalas surat itu langsung juga di aplikasi Cortex. Lebih mudah, lebih cepat ya. Lebih jadi cepat. nggak ada tuh yang maaf ini SP2DK-nya atau STP-nya lagi di pos gitu ya, masih belum sampai gitu ya, belum nggak ada ya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu untuk pembaruan di aplikasi Cortex mendatang. Luar biasa banget kawan pajaknya. Sebenarnya saya ini ingin membahas lebih lanjut lagi ya, karena waktu kita terbatas ya ini Mas Iki ya. Karena kita dibatasi oleh waktu juga, nanti mungkin kita akan ada sesi selanjutnya mungkin kalau ya, misalnya kawan pajak semua masih banyak pertanyaan gitu ya terus aja di komen. Mungkin kita akan bikin part 3 kalau misalnya rame. Oh iya betul. Kita akan bikin part 3 kalau kawan pajak penasaran, kita akan kumpas lagi, kita ulik lagi lebih dalam mengenai Cortex ya kawan pajak ya. Oke kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya terhadap podcast kita kali ini. Tonton terus, jangan lupa like dan subscribe-nya banyak-banyak ya kawan pajak ya. Karena ini mendukung kita untuk terus berkarya Mas Iki ya. Hai kawan pajak, terima kasih telah mengikuti podcast kami dari awal sampai akhir. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir betok, Maxelwan, bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok.